Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 6 Informatika kelas 11D akan mewawancarai Guru Padana sebagai narasumber untuk berita kami yang faktual dan hoaks. Berikut videonya. Di sini kami sudah bersama narasumber yaitu Padana. Untuk berita fakta yang pertama ada dugaan kasus korupsi 74 kg emas. Polisi menyita 70,1 kg emas batangan dari hasil pengelola dalam perkara yang berkaitan dengan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah. Emas tersebut kemudian diperiksa oleh Pegadaian dan dinyatakan asli dengan kadar 23 karat. Selain emas, polisi juga menyita uang rupiah dan berbagai mata uang asing. Perkara tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dan tindakan pidana pencucian uang atau TPPU pada 24 Juli 2006. Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka TPPU dan ditahan. Intinya, kasus 74 kg emas merupakan barang bukti dalam perkara yang sedang diproses, sehingga sebaiknya disebut dugaan korupsi, bukan langsung menyatakan seseorang terbukti melakukan korupsi. Nah, baiklah, bagaimana tanggapan Bapak tentang berita ini? Oke, sebenarnya tanggapan saya tentang kasus ini adalah satu, kita perhatikan dulu bahwa dalam hal kegiatan tindak pidana korupsi itu dalam hal seperti apa. Kita sebagai masyarakat awam, ya kan, karena tidak langsung terlibat langsung di pusatnya, gitu kan. Kita hanya menyimak, gitu kan. Yang kedua kita ikutin, tapi satu, kita jangan terlalu terbawa yang namanya isu-isu langsung menjelekkan seseorang dan sebagainya. Kan itu larinya, karena kita harus terbukti dulu. Kenapa? Kalau kita asal berbicara nanti membicarakan kalau bahasa dalam kategori keseharian kita menggibahnya, kan itu larinya. Ya, kita akan ada yang satu yang dirugikan seseorang, yang kedua diri kita sendiri. Gitu. Baik, terima kasih atas tanggapan Bapak. Berikutnya kami akan membacakan berita hoaxnya. Silakan baca. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menolak pemindahan ibu kota ke IKN dan mengubah IKN menjadi markas besar TNI. Setelah diperiksa, klaim tersebut dinyatakan palsu atau hoaks. Tidak ditemukan pernyataan resmi dari Prabowo yang menyebut IKN akan dialihfungsikan menjadi markas besar TNI. Memang ada rencana pembangunan atau pemindahan fasilitas TNI ke IKN, tetapi hal tersebut tidak berarti seluruh IKN akan diubah menjadi markas TNI. Kesimpulannya, berita tersebut termasuk hoax, fabricated content, karena tidak didukung pernyataan resmi maupun bukti pemberitaan kredibel. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang berita hoax yang satu ini? Oke, berita hoax yang satu ini terkait tentang pembuatan markas atau pemindahan perubahan nama, gitu kan. Yang intinya gini, dalam hal program pemerintahan ya kita sebagai masyarakat satu dukung, karena mau gimana pun kita ikutin sebagai sebagai rakyat, ya kan. Tapi ketika kita mendapatkan berita hoax, gitu kan, satu ya sama kembali ke awal, kita perhatikan dulu asal usulnya seperti apa dalam hal berita tersebut. Kita jangan langsung percaya ke berita apapun itu, mau secara yang resminya atau tidaknya. Intinya kita sebagai masyarakat jangan langsung mengambil kesimpulan. Itu yang saya pahami lah gitu. Baik, terima kasih atas tanggapan Bapak. Berikutnya kami akan menanyakan, di mana biasanya Bapak membaca sumber berita yang dapat dipercaya? Oke, kalau saya sih lihat dari sumber berita itu jarang kalau dilewat media kayak sosial media kayak handphone, gitu kan, internet atau dalam kategori seperti IG, TikTok dan sebagainya. Karena saya satu tidak menggunakan. Saya lebih banyaknya melihat berita-berita itu dari televisi langsung, gitu. Baik, televisi dengan sumber berita yang dapat dipercaya ya. Selanjutnya kami akan menanyakan, bagaimana cara membedakan berita fakta dan berita hoax? Oke, berita fakta dan berita hoax itu kan kita lihat kalau di televisi terkadang nggak langsung memberitakan secara seperti di Instagram ataupun TikTok dengan langsung mengambil kesimpulan. Karena dalam hal televisi yang saya amati lebih banyaknya adalah sesuai dengan aturan, gitu kan. Satu, biasanya ada pemeriksaan atau penyidikan.
setelah itu nanti dilimpahkan kembali gitu kan, dalam arti ada barang buktinya, apakah merujuk kepada seseorang tersebut yang bahasanya korupsi dan sebagainya gitu kan. Jadi saya lebih percaya di bagian televisi yang terpercaya gitu dibandingkan dengan di sosial media. Oke, baiklah. Jadi televisi adalah sumber yang dapat dipercaya secara langsung karena udah terbukti ya teman-teman, tidak seperti di sosial media yang banyak hoaxnya. Terima kasih Pak Dona. Sama-sama.